Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat ilmu, nikmat pemahaman, keyakinan, dan juga kesadaran, lalu kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan bacaan kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abul Iman. Insyaallah kita akan membahas cabang iman yang ke-51 ya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wasyu'batu al-hadiyatu wal khamsun. Dan cabang iman yang ke-51 adalah al-hukmu, membuat putusan bainan nasi, antara dua orang atau dua pihak yang bertikai, antara dua pihak yang bertikai atau lebih, antara dua pihak yang bertikai atau lebih, bil adli, dengan adil, putusannya dilakukan dengan adil. Al-hukmu bainan nasi bil adli. Di dalam cabang iman yang ke-51 ini ya, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengemukakan beberapa ayat dan menyebutkan dua riwayat hadis. Ayat yang disebutkan oleh Syekh Nawawi untuk menjelaskan tentang cabang iman 51 ini, yang pertama adalah qala ta'ala, Allah berfirman, fahkum bainana bil haqqi wa la tustit. Fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirat. Wahdina ila sawa'is sirat. Fahkum, karenanya buatlah putusan wahai Nabi Daud. Fahkum, karenanya buatlah putusan wahai Nabi Daud ya. Bainana, untuk menyelesaikan pertikaian di antara kami. Bainana, untuk menyelesaikan pertikaian di antara kami. Putusan itu bil haqqi, dengan kebenaran. Wala tustit, dan janganlah ya melampaui keadilan ya, janganlah melampaui keadilan, atau janganlah ya berbuat tidak adil, Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat kedua yang dikutip oleh Syekh Nawawi adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man, dan siapa saja yang lam yahkum, tidak menerapkan hukum atau tidak membuat putusan bima anzalallah, dengan suatu putusan yang telah Allah turunkan, faulaika, maka orang-orang itu, humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim.
Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ketiga yang dikutip oleh Syekh Nawawi adalah wa qala ta'ala, dan Allah berfirman wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Wa idza hakamtum, dan jika kamu membuat putusan. Dan jika kamu membuat putusan bainan nasi, untuk menyelesaikan pertikaian di antara manusia, pertikaian atau perselisihan di antara manusia, antahkumu, hendaklah kamu membuat putusan. Hendaklah kamu membuat putusan bil adli, dengan adil. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ayat yang keempat, ya, wa aqsitu, dan berbuat adillah kamu semua. Berbuat adillah kamu semua, kamu sebagai pihak yang berusaha menyelesaikan perselisihan antar orang beriman, berbuat adillah. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu 4 ayat yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa saja hakama yang membuat keputusan baina isnaini, antara dua pihak, tahakama, yang keduanya bertahkim ilaihi, kepadanya, wartadoyahu, dan keduanya ridho kepadanya, ridho sebagai pemberi putusan, ya. Falam yaqdi, lalu orang itu tidak membuat keputusan, bainahuma, untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya, bil haqqi, dengan kebenaran, fa'alaihi, maka akan menimpa atasnya laknatullahi, laknat Allah Subhanahu wa taala. Wali hadisi Abdullah bin Mas'udin, dan karena ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fis sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la hasada, tidak ada atau tidak dibenarkan hasad, illa fisnataini, kecuali dalam dua kasus. Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki yang atahullahu malan, yang Allah SWT telah berikan kepadanya harta, fasallatahu, lalu orang itu pergunakan hartanya itu ala halkatihi, sehingga harta itu habis, tapi habisnya fil haqqi, pada kebenaran. Wa akharu, dan kasus kedua adalah seseorang yang atahullahul hikmah, yang Allah SWT telah berikan hikmah kepadanya, fahuwa, lalu orang itu yaqdi, membuat putusan biha, berdasarkan hikmah itu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah itu kepada yang lain. Oke, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Jadi cabang iman yang ke-51 adalah al-hukmu bainan nasi bil adli. Ini pertama kita samakan dulu persepsi kita tentang al-hukmu bainan nasi bil adli, yaitu membuat putusan untuk menyelesaikan pertikaian antara dua pihak atau lebih. Siapakah yang membuat keputusan itu, ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, yang dimaksud dengan al-hukmu bainan nas bil adli ini tidak harus hakim dalam arti hakim legal formal,
Jadi tidak harus seorang hakim yang legal dan formal, tidak. Ya. Juga kalimat hakim legal formal ini juga jangan hanya dipahami hakim di pengadilan. Jangan hanya dipahami hakim di pengadilan. Tapi semua yang memenuhi kriteria dan profesi sebagai hakim legal formal. Nah, termasuk kalau dalam permainan bola itu ya hakim garis, ya itu kan legal dan formal. Tapi orang cenderung tidak menyebutnya hakim, tapi itu masuk cakupan itu. Termasuk ya hakim dalam arti juri, Nah, itu ya kadang legal, kadang tidak legal. Tapi formal ya kan. Nah, tidak legal saya maksud itu tidak diangkat oleh negara, yang saya maksud tidak legal itu. Tapi formal dalam sebuah aturan permainan itu ada juri atau ada dewan juri. Nah, jadi hakim di sini ya tidak harus yang legal formal satu ya. Legal formal pun juga jangan dipahami yang di meja pengadilan, tetapi mencakup juga adalah siapa saja gitu ya, yang kepadanya diberi kepercayaan untuk menyelesaikan pertikaian. Walaupun bukan hakim yang legal formal. Nah, kalau pengertian hakam bainan nas seperti itu, maka masing-masing kita tanpa kecuali apapun posisi dan profesi kita, apapun kedudukan kita di tengah sosial masyarakat, masing-masing kita itu adalah berpotensi menjadi hakim bainan nas. Apakah kita sebagai seorang ayah menjadi hakim atas kemungkinan terjadinya pertikaian antara anak-anak? Ataukah kita sebagai guru atau dosen berpotensi menjadi hakim menyelesaikan pertikaian di antara murid-murid, ya kan? Atau di jalan umpamanya, kita melihat dua pihak berselisih, ya kan? Lalu kita bermaksud dalam tanda kutip menengahi. Nah, posisi menengahi itu adalah posisi sebagai hakim untuk menyelesaikan pertikaian. Jadi bahkan para ulama menjelaskan berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, itu masing-masing kita itu berpotensi dan berpeluang menjadi hakim sesuai dengan pos kita. Bahkan termasuk pembantu. Dan kata-kata pembantu wal khadimu yang ada dalam hadis kullukum ra'in itu bukan pembantu dalam perspektif seperti sekarang, ya. Itu lebih rendah dari itu. Lebih rendah dari pembantu yang perspektif sekarang. Karena pembantu sekarang kan dia pekerja yang diupah. Kalau pembantu zaman dulu kan budak. Tidak diupah dia. Bahkan dia sendiri pun harta. Tetapi ya sebagai pembantu ya dia berhadapan rutin dan bisa hari-hari dan sepanjang waktu dengan urusan-urusan yang memunculkan juga namanya bainan nas itu, pertikaian antar pihak-pihak. Ya siapalah yang terjadi di situ. Maka dia pun berpotensi menjadi hakim. Jadi inilah persepsi yang perlu kita samakan tentang maksud dari al-hukmu bainan nasi bil adli. Kalau sudah demikian, maka ini menjadi atau peluang menjadi hakim ini menjadi peluang setiap orang beriman. Menjadi peluang bagi setiap orang yang beriman. Dan karena dia sebagai orang beriman, nah, baru kita bunyikan sekarang. Kalau ingin iman kita itu terjaga, terpelihara, bahkan tumbuh semakin baik, ya, semakin kokoh, semakin kuat, maka di antara yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menjadi hakim untuk membuat putusan penyelesaian pertikaian atau perselisihan di antara sesama manusia, maka buatlah keputusan bil adli dengan adil. Nah, ini pengertian apa al-hukmu bainan nasi bil adli yang ada di sini maksudnya begitu. Oke, ya. Jadi sekali lagi ini penegasan, sekali lagi jangan dipahami hakim di sini adalah lembaga peradilan yang legal formal yang biasanya berkaitan dengan meja pengadilan.
termasuk seluruh hakim, termasuk Dewan Juri, ya, itu juga masuk ya dalam pengertian hakim. Termasuk tadi potensi ini bisa terjadi pada siapa saja yang dia diminta untuk menengahi perselisihan atau pertikaian di antara dua pihak atau lebih. Walaupun kejadiannya di jalan, walaupun kejadiannya di pasar, ya, walaupun kejadiannya mungkin di dalam kendaraan umum, ya, di mana saja bisa terjadi. Bisa terjadi, tiba-tiba manusia berselisih, lalu kita sebagai orang beriman ya berusaha menengahi itu. Oke ya, ini maksud dari pengertian al-hukmu bainan nasi bil adli. Ya, singkatnya adalah bahwa kalau ada orang punya hikmah, dengan bahasa lain punya kebijaksanaan dan punya kemampuan untuk menyelesaikan pertikaian secara baik, perlu ditiru dan diteladani, ya, diikuti ya, tanpa harus hasad kepada dia.